Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Eh, Kami dari kelompok 3 bakal mempresentasikan hasil diskusi ataupun hasil kerja kelompok kami mengenai materi yang berjudul Manajemen Air Perkotaan dengan beranggotakan saya sendiri, Angger Arya Yudhistira, NIM 198, kemudian ada Alvin Nurzaki, NIM 080, ada Said Huda Nur Thayyib, NIM 164, dan Heni Marita dengan NIM 197. Oke, langsung saja. Indonesia memiliki potensi sumber daya air sebesar 3,9 triliun meter kubik per tahun dengan pemanfaatan sebesar 691,3 miliar meter kubik per tahun. Potensi ini sudah dimanfaatkan kurang lebih sebesar 175,1 miliar meter kubik per tahun, atau kalau dipresentasikan 25,3%, dan yang belum dimanfaatkan sebesar 516,2 miliar meter kubik per tahun dengan bentuk presentasi sebesar 74,7%. Sebagian besar air yang sudah dimanfaatkan digunakan untuk irigasi sebesar 141 miliar meter kubik per tahun atau 80,5%, dan untuk rumah tangga beserta industri sebesar 34,1 miliar meter kubik per tahun atau 19,5%. Artinya dapat disimpulkan dengan pernyataan di atas bahwa dalam pengelolaan ataupun pemanfaatan potensi sumber daya air masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini yang membuat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan sekitar 38% atau 96 juta penduduk Indonesia belum dapat menikmati air bersih atau higienis. Untuk pengelolaan air perkotaan sendiri, di sini ada beberapa bentuk strategi yang kita bahas dari kelompok kami. Yang pertama, ada Integrated Urban Water Management. Secara umum diartikan sebagai bentuk sebuah strategi dengan tujuan desain perkotaan yang sensitif air yang berupaya untuk mengubah dampak pembangunan perkotaan terhadap siklus air alami berdasarkan premis bahwa dengan mengolah siklus air perkotaan secara keseluruhan, penggunaan sumber daya yang lebih efisien dapat dicapai tidak hanya memberikan manfaat secara ekonomi saja, tapi juga meningkatkan hasil di bidang yang lain seperti sosial dan lingkungan. Salah satu pendekatannya adalah dengan membangun lingkaran dalam perkotaan siklus air melalui penerapan strategi penggunaan kembali. Untuk kegiatan dari Integrated Urban Water Management atau sering disingkat IUWM meliputi meningkatkan pasokan air dan efisiensi konsumsi, meningkatkan kualitas air minum dan pengolahan air limbah, meningkatkan efisiensi ekonomi layanan untuk menopang operasi dan investasi air limbah dan pengelolaan air hujan, serta memanfaatkan sumber air alternatif termasuk air hujan dan air reklamasi beserta olahannya. Kemudian ada bentuk strategi yang kedua, yaitu yang disebut dengan Water Sensitive Urban Design atau sering disingkat WSUD, di mana dalam strategi atau pendekatan ini merupakan pendekatan perencanaan ataupun desain teknis yang mengintegrasikan siklus air perkotaan, termasuk air hujan, air tanah, dan pengelolaan air limbah, dan pasokan air ke dalam desain perkotaan yang meminimalkan degradasi lingkungan dan meningkatkan daya tarik estetika dan rekreasi atau di bidang pariwisatanya. WSUD sendiri merupakan istilah yang sering digunakan di negara Timur Tengah dan Australia yang mirip dengan pembangunan berdampak rendah atau LID, istilah yang sering digunakan oleh negara Amerika Serikat terhadap sistem drainase berkelanjutan. Untuk WSUD sendiri ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu menganggap semua aliran air sebagai sumber daya dengan dampak yang beragam pada keanekaragaman hayati, air, tanah, dan rekreasi, serta estetika saluran air oleh masyarakat. Yang kedua, melindungi dan meningkatkan kualitas air yang mengalir dan lingkungan perkotaan ke anak sungai dan lahan basah. Yang ketiga, memulihkan keseimbangan air perkotaan dengan memaksimalkan penggunaan air kembali hujan, air daur ulang, dan air abu-abu. Dan yang terakhir, implementasi dari desain ini yang mudah dan
hemat biaya, air untuk digunakan kesehatan saluran air melalui pemulihan dan pelestarian hidrologi alami, daerah tangkapan melalui pengelolaan dan penggunaan kembali, serta membantu mengisi kembali air tanah. Untuk bentuk sistem WSUD sendiri akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, yaitu Heni Marita. Mungkin untuk waktu dan kesempatan saya persilakan langsung ke Heni Marita. Bentuk sistem WSUD. Sistem bioretensi terdiri dari sengkedan bioretensi, yang biasa disebut sengkedan berumput dan saluran drainase, dan cekungan bioretensi. Parit infiltrasi adalah struktur galian dangkal yang digunakan untuk mengelola limpasan air hujan, mencegah banjir dan erosi hilir, dan meningkatkan kualitas air di sungai, danau, atau telu yang berdekatan. Paving berpori atau paving tembus adalah sebuah metode dengan tujuannya adalah untuk mengendalikan air hujan di sumbernya, mengurangi limpasan, dan meningkatkan kualitas air dengan menyaring polutan di lapisan bawah permukaan. Yang selanjutnya, lahan basah buatan adalah sistem rekayasa yang menggunakan fungsi alami vegetasi, tanah, dan organisme untuk mengolah air limbah. Kolam dan danau adalah badan air terbuka buatan yang biasanya dibuat dengan membangun dinding bendungan dengan struktur saluran keluar bendung yang dapat digunakan untuk rekreasi, habitat satwa liar, dan penyimpanan air. Yang selanjutnya, aquifer penyimpanan dan pemulihan atau ASR adalah injeksi langsung pasokan air permukaan seperti air minum, air reklamasi atau air hujan, air saluran ke dalam aquifer untuk memulihkan dan penggunaan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfi. Baik, terima kasih atas waktu yang telah disediakan. Selanjutnya yaitu strategi penyediaan air perkotaan. Konsep strategi diartikan sebagai suatu konsep pemikiran untuk dapat dibahas oleh semua pihak yang berkepentingan atau yang kita kenal dengan urban stakeholders, sehingga dapat dicapai suatu kesepakatan yang bukan sebagai bentuk pemikiran sepihak dari pemerintah pusat. Lanjut, Mas Hangger. Kemudian lanjut ke bagian penanganan, penyediaan, dan pengelolaan air bersih perkotaan, program jangka pendek. Nah, dari program jangka pendek ini menunjukkan kepada kebijakan dalam penyediaan prasarana dan sarana air bersih perkotaan yang diarahkan pada pemulihan kinerja pelayanan yang menjamin kenyamanan pelayanan, terutama di kota-kota metropolitan, dengan cara yaitu memperbaiki meteran air, kemudian meningkatkan pemeliharaan jaringan, perbaikan manajemen penagihan, dan pengaturan dan restrukturisasi tarif air minum. Kemudian, kebijakan dan strategi air bersih menjadi upaya untuk menjamin kelangsungan kegiatan-kegiatan dan program-program yang sedang berjalan. Dan hal ini dapat diupayakan dengan cara yang pertama, yaitu mengintegrasikan manajemen pengelolaan air baku dalam satu lembaga pengelola yang efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, meningkatkan kerjasama teknis dan manajemen pengelolaan air antar kota atau kabupaten. Kemudian mendorong pembentukan forum-forum komunikasi pelanggan. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas unit pengaduan. Kemudian lanjut ke penanganan pembangunan prasarana
prasarana sarana air bersih jangka menengah dan panjang. Nah, tujuan dari penanganan pembangunan sarana air bersih jangka menengah dan panjang ini ialah mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan prasarana dan sarana air bersih yang lebih efisien dan efektif melalui penyelenggaraan. Yang pertama yaitu pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan pembangunan yang di dalamnya ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dalam menggali sumber daya pembiayaan lokal. Kemudian yang kedua itu ada pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan air bersih perkotaan. Dan yang ketiga itu ada peningkatan peran pusat pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas pelaku pembangunan. Lanjut, Mas Anggir. Nah, dari kebijakan jangka menengah dan panjang itu juga ditujukan untuk mendorong kemampuan pemerintah kota atau kabupaten dalam meningkatkan penyediaan prasarana air bersih perkotaan melalui yang pertama, mendorong kerjasama pemerintah dan swasta dalam mengelola air minum. Yang kedua, mendorong manajemen pengelolaan dalam menerapkan sistem reward dan punishment. Kemudian yang ketiga, mendorong pemerintah kota atau kabupaten untuk menerapkan skenario perencanaan kota secara konsisten sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian yang keempat, itu meningkatkan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana. Dan yang terakhir ialah melaksanakan rasionalisasi pegawai sesuai dengan kebutuhan manajemen pengelolaan air bersih. Dan selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya, Saudara Sayid. Baik, selanjutnya ada permasalahan manajemen air di perkotaan. Yang pertama ada kependudukan. Yang kedua, ada penggunaan lahan yang tidak memperhatikan konservasi tanah atau pelestarian dan pelindungan tanah. Yang ketiga, ada pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yang dimana pertumbuhan penduduk ini dapat berakibat pada kebutuhan air masyarakat yang semakin tinggi, yang menjadi permasalahan di manajemen air di perkotaan ini. Yang keempat ada eksploitasi air tanah yang berlebihan, di mana penggunaan air terlalu berlebihan tanpa memikirkan perlindungan dan pelestarian. Selanjutnya ada penggunaan air yang kurang rasional terhadap atau cenderung terus berlangsung di daerah perkotaan. Lalu pemompaan yang berlebihan. Pemompaan ini selain menurunkan permukaan tanah, juga dapat mengubah debit dan aliran air tanah yang menuju ke laut, sehingga air tawar dapat tercemar dengan air laut. Lalu yang terakhir ada pengelolaan limbah di perkotaan, yang dimana pengelolaan limbah di perkotaan ini sangat berpengaruh pada kehigienisan dan kebersihan air. Lalu selanjutnya ada kesimpulan, mungkin akan dijelaskan oleh Mas Hangger. Baik, terima kasih Saudara Said. Untuk kesimpulan dari kelompok kami, yaitu pengelolaan air perkotaan merupakan sebuah desain perkotaan dengan memperhatikan dampak pembangunan perkotaan terhadap siklus air dan desain teknik yang mengintegrasikan siklus air itu sendiri. Pengelolaan air perkotaan juga merupakan sebuah bentuk penggunaan sumber daya yang lebih efisien, dapat dicapai tidak hanya memberikan manfaat ekonomi saja, tapi juga meningkatkan hasil di bidang lain seperti sosial dan lingkungannya. Dengan segala bentuk penerapan yang disesuaikan dengan kondisi alam maupun struktur perkotaan yang ada. Konsep strategi diartikan sebagai suatu konsep pemikiran untuk dapat dibahas oleh semua pihak yang berkepentingan ataupun urban stakeholders, sehingga tercapainya kesepakatan yang bukan sebagai bentuk pemikiran sepihak dari pemerintah pusat itu sendiri. Pengelolaan air perkotaan didasarkan juga dengan permasalahan-permasalahan yang muncul terkait pengelolaan pengairan pada kebutuhan perkotaan itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3 mengenai materi yang sudah dipaparkan dengan judul Manajemen Pengelolaan Air Perkotaan. Untuk
nanti dari teman-teman kelompok lain bisa memberikan tanggapannya ataupun pertanyaannya melalui kolom komentar di YouTube yang nanti insya Allah bakal kita upload di YouTube. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Bila banyak kesalahan dari tutur kata maupun tindakan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.